Man City bakal belanja banyak pada bursa transfer Januari tahun 2025. Manchester City diperkirakan akan melakukan belanja besar pada bursa transfer Januari tahun 2025, setelah mengalami penurunan performa yang signifikan. Manchester City mengalami kesulitan di musim ini, dengan hanya 1 kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir. Mereka juga harus menghadapi absennya pemain kunci seperti Rodri, yang cedera parah dan diperkirakan tidak akan kembali hingga akhir musim. Bruno Guimaraes menjadi target utama Guardiola. Meskipun Newcastle mematok harga tinggi sekitar 100 juta pound sterling, Guimaraes dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan City. Martin Zubimendi, gelandang Real Sociedad, juga masuk dalam daftar incaran. Zubimendi dianggap dapat memperkuat kedalaman skuad City yang saat ini mengalami masalah akibat cedera. Manchester City memiliki dana lebih dari 250 juta pound sterling untuk dibelanjakan, hasil dari penjualan pemain dalam 2 tahun terakhir. Hal ini memberi mereka keleluasaan untuk berinvestasi dalam skuad. Guardiola, kekalahan dari Man United titik terendah Man City. Manchester City kembali ke jalur kemenangan usai menaklukkan Leicester City. Pep Guardiola mengakui rasa percaya diri timnya sempat turun usai kalah dari Manchester United. Laga Leicester vs Man City dalam lanjutan Premier League digelar di King Power Stadium, Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 malam WIB. Erling Haaland DKK, pulang dengan 3 poin usai menang 2-0. Guardiola lega City akhirnya mengakhiri puasa kemenangan. Ia mengakui rasa percaya diri timnya sempat terpukul usai kalah di laga derby melawan Man United pada pertengahan Desember. The Citizens kala itu kalah 1-2 dari Man United di Etihad Stadium meski sempat unggul lebih dulu. Setelahnya, City kalah dari Aston Villa dan imbang melawan Everton. Secara keseluruhan, City sempat tidak menang di 5 laga beruntun di semua kompetisi. Dalam laju itu mereka kalah 3 kali dan imbang 2 kali. Pertandingan melawan Manchester United sangat melukai kami dalam hal kepercayaan diri. Pertandingan itu membunuh kami. Pertandingan itu secara mental adalah sebuah pergulatan dan kemudian laga-laga berat melawan Aston Villa dan Everton. Begitulah adanya, kami harus memburu kemenangan dan itulah hidup. Sebagian besar pemain membuktikan lagi kalau mereka siap berjuang. Pernyataan gamblang Kevin De Bruyne terkait masa depan di Manchester City. Ikatan kontrak antara De Bruyne dan Man City hanya tersisa 6 bulan, dan belum ada perkembangan dari negosiasi awal. Kevin De Bruyne mengungkapkan diskusi awal mengenai pembaruan kontrak telah dilakukan sebelum musim ini dimulai, tetapi dihentikan setelah dia mengalami cedera pubis pada September lalu. Cedera tersebut membuat sang pemain absen selama 2 bulan, sehingga semua negosiasi yang pernah dilakukan harus ditunda. Dengan kontraknya yang berakhir pada Juni nanti, De Bruyne akan bebas untuk terlibat pembicaraan dengan klub lain mulai tanggal 1 Januari. Sang gelandang, yang sebelumnya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi dan MLS, mengakui tidak ada kemajuan dalam memperbarui kontraknya. Tidak, belum ada. Ini pubis. Ini sedikit dari semuanya. Ini tidak menyenangkan, tetapi tidak banyak yang dapat Anda lakukan, tunggu saja. Saya berharap bisa membaik sekarang. Saya tidak tahu, sulit untuk mengatakannya. Dengan cedera yang saya alami, saya butuh waktu lama, dan kemudian saya harus bermain 4 pertandingan dalam 10 hari yang sulit. Saya senang untuk hari ini. Sebagai salah satu pemain Man City yang paling berprestasi, kemungkinan hengkangnya De Bruyne akan menandai berakhirnya era di Stadion Etihad. Kebuntuan kontraknya, ditambah dengan minat dari klub-klub luar negeri, telah memicu spekulasi tentang langkah selanjutnya. Meskipun ada ketidakpastian di luar lapangan, De Bruyne tengah bersiap untuk pertandingan Liga Primer berikutnya melawan West Ham pada akhir pekan ini. Leganya Erling Haaland bisa akhiri puasa gol.
Erling Haaland mencatatkan namanya dalam papan skor kemenangan 2-0 Manchester City atas Leicester City akhir pekan lalu. Kemenangan ini tampak sangat berharga bagi Josep Guardiola dan skuadnya. Golnya sangat penting. Wajar jika Haaland merasa lega bisa membantu Man City mengakhiri laju 5 pertandingan tanpa kemenangan, dan menghentikan tren negatif mereka. Haaland mengakhiri puasa gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ia menyambut kesempatan untuk beristirahat selama 6 hari sebelum pertandingan berikutnya melawan West Ham United. Striker asal Norwegia itu juga menekankan pentingnya menjaga semangat positif dan tetap fokus pada tujuan tim untuk kembali tampil konsisten di sisa musim. Selalu ada rasa lega saat mencetak gol, terutama setelah masa sulit ini. Sekarang waktunya untuk menikmati tahun baru, melupakan sepak bola sejenak, dan memanfaatkan waktu istirahat ini. Kami akan kembali fokus pada laga mendatang tanggal 4 Januari.